Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Salsabila Aprilia Putri. Saya dari kelompok 11 ingin mempresentasikan kewirausahaan fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Salsabila Librar dari kelompok 11. Di sini saya ingin membacakan tentang pengertian kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata wirausahawan merupakan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki arti. Wira dapat diartikan sebagai pahlawan atau laki-laki, sedangkan kata usaha merupakan sebuah kegiatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Pengertian kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan. Pengertian kewirausahaan menurut para ahli. 1. Menurut Richard Cantillon tahun 1775, kewirausahaan sebagai pekerjaan itu sendiri atau wirausaha. Seorang pengusaha membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu. Jadi, definisi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang beresiko atau ketidakpastian. 2. Menurut Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah penerapan inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang yang orang lain hadapi setiap hari. 3. Menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer, kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Konsep kewirausahaan. 1. Kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. 2. Daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. 3. Kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 4. Kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. 5. Kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan, karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, dan ketepatan. Manfaat kewirausahaan. 1. Membuka lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukannya dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan. Oleh sebab itu, dengan kewirausahaan bisa membuka lapangan kerja baru sehingga dapat membantu menyejahterakan masyarakat. 2. Berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah atau nasional. 3. Bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disuka. Bekerja sesuai dengan bidang yang disuka pastinya akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan. Dengan berwirausaha, maka bidang yang disukai bisa menjadi sebuah usaha, seperti seseorang yang suka masak bisa memiliki warung makan. 4. Mengetahui hal-hal yang sedang tren. Manfaat berikutnya dari kewirausahaan adalah bisa mengetahui hal-hal yang sedang tren, sehingga tidak ketinggalan informasi terbaru. Terlebih lagi, sebuah usaha akan bisa terus berkembang jika secara terus-menerus ikut tren yang sedang terjadi. Selanjutnya di sini ada karakteristik perusahaan.
Disiplin, karakteristik wirausaha yang pertama adalah disiplin. Dalam hal ini, disiplin bisa berarti sebagai suatu motivasi agar dapat menjalankan usaha dengan maksimal. Adapun contoh dari karakteristik disiplin, seperti pandai mengatur waktu, mampu membuat target, dan sebagainya. Kedua, jujur. Jujur merupakan salah satu karakteristik wirausaha yang dimiliki. Hal ini dikarenakan dengan sifat jujur, maka akan membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli suatu produk yang diperjualbelikan. Ketiga, mandiri. Mandiri sudah menjadi hal umum apabila dalam menjalankan usaha harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Oleh karena itu, kamu perlu memiliki karakteristik mandiri agar tidak perlu bergantungan dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada tujuan kewirausahaan. 1. Mendukung munculnya usaha-usaha kecil. Suatu kegiatan kewirausahaan yang muncul pasti melibatkan banyak orang untuk mendukung berjalannya suatu usaha. Keterlibatan sumber daya manusia ini boleh diakui secara langsung atau tidak, akan membentuk karakter-karakter baru sebagai pelaku usaha. Kedua, ada kesejahteraan masyarakat terangkat. Lesunya perekonomian akibat pandemi berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan dalam masyarakat. Ketiga, menumbuhkan semangat berinovasi. Ketika seseorang dalam kondisi atau suatu tekanan tertentu, kadangkala akan memicu semangat berpikir yang berada dalam sebelumnya. Tidak jarang inovasi-inovasi baru akan muncul dari kondisi yang semacam ini. Di sini ada sifat kewirausahaan. 1. Rasa terhadap risiko-risiko menengah. Dalam kegiatan kewirausahaan pasti memiliki berbagai capaian atau tujuan yang ingin diraih. Proses untuk mencapainya diperlukan tahapan-tahapan perencanaan kerja yang matang. Kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi hal yang penting yang harus dimiliki ketika menjalankan kegiatan kewirausahaan. Ketiga, keinginan untuk berprestasi. Keinginan untuk berprestasi merupakan suatu sifat yang bersumber dari dalam diri seorang wirausahawan yang muncul karena adanya keinginan serta dorongan untuk berdaya dalam mencapai tujuan. Fungsi manajemen dalam pengelolaan bisnis. 1. Planning. Hal terpenting saat ini memiliki sebuah manajemen dalam bisnis adalah perencanaan untuk mendapatkan hasil terbaik. Tentunya membutuhkan perencanaan yang matang dalam mengelola manajemen suatu bisnis. Kedua, organizing. Perorganisasian sebuah bisnis juga merupakan fungsi utama manajemen dalam bisnis. Membagi kegiatan sesuai porsinya masing-masing. Tujuan ini untuk memudah manajer melakukan pengawasan yang lebih efektif dan optimal untuk menentukan mana sumber daya yang diperlukan dalam setiap kegiatan agar lebih efisien. Ketiga, staffing. Staffing ini tidak jauh berbeda dari fungsi sebelumnya. Nama staffing atau penempatan ini lebih berfokus terhadap sumber daya secara umum. Sumber daya yang dimaksud berupa perlengkapan, peralatan, dan inventaris dalam sebuah organisasi. Keempat, ada directing. Fungsi manajemen dalam bisnis lainnya ialah suatu tindakan yang memiliki upaya agar setiap anggota dalam sebuah bisnis atau kelompok dapat mencapai target yang telah ditentukan sesuai arahan dari manajemen yang telah ditentukan. Kelima, ada controlling. Dari sebuah fungsi manajemen dalam sebuah bisnis di atas diperlukan adanya controlling. Hal ini ditunjukkan agar dapat mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja dari sumber daya sebuah perusahaan. Di sini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk melakukan pengawasan, yaitu jalur atau routing, penutup waktu atau scheduling. Ketiga, ada perintah pelaksanaan, deep sketching. Yang terakhir, tindak lanjut, follow up. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian kelompok dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.